Hey, kembali lagi sama dengan Michael di sini di podcast Online Seller Daily Life. Kali ini gue mau ceritain sebuah hal yang menyibukkan gue selama beberapa bulan ini, yaitu gue gue udah punya pacar baru. Namanya kita sebut saja Miss A. Dan deketnya sih baru-baru ini ya. Cuman gue udah kenal dari awal Februari. Bayangkan udah lama ya. Jadi ya sekitar 3 bulan lah udah sibuk sampai gak sempet bikin podcast. Nah, di podcast episode ini gue mau ceritain gimana sih kisah gue dan Miss A selama beberapa bulan ini. Jadi kemana-mana tetap dengerin ya. Sebelumnya gue mau say thank you banget buat kalian para pendengar podcast ini, terutama orang-orang yang mendengarkan podcast gue randomly gitu. Ada sih. Gue ngedate waktu itu sama Miss A dan temen gue, kita double date. Terus lu tahu itu temen gue dengerin podcast gue dan si A ini juga dengerin gue, dan kebetulan di minggu itu yang denger cuma 3. Ya tadi dua-duanya dia. Ada aja ya. Nah, kenapa gue samarkan, karena demi kenyamanan dia dan gue gitu ya, biar nggak usah di stalking. Tapi kalian bisa stalking lah, lu orang lihat aja Instagram gue di @_hellomichael juga ketahuan. Ya udah, gue mau ceritain aja tentang bersyukur, tapi topiknya ya relationship. Bagaimana gue bisa ketemu seseorang ini, terus bagaimana gue bisa merasa bahagia bersama dia, so happy. Dan itu mau gue ceritain di podcast ini. Nah, buat kalian yang lagi suntuk mungkin ya, dengerin aja sih sampai habis, mungkin lo bisa ketularan jadi bahagia. Oke. Pertama, kenalan dari mana? Ya, secara kita itu masyarakat di era sosial media 2025 yang pasti menggunakan dating apps. Gua pakai juga dong dating apps. Teknologi itu membuat kita bisa ketemu orang-orang random. Catering aja random menunya, ya nggak? Masa ketemu orang random nggak bisa ya? Udah, gue pakai dating apps, terus gue swipe. Nah, gue swipe itu juga nggak sembarangan. Gue swipe yang menurut gue cocok gitu. Menurut gue emang agak rasis sih gue ya. Jadi gue swipe yang Kristen, Katolik gitu, yang pelihara anjing itu pasti gue swipe. Nah, kebetulan dia tuh pelihara anjing. Terus dia tulis di bio dia nggak salah Katolik, tapi dia tulis di deskripsinya dia ateis. Seingat gue itu ya, seingat gue. Terus singkat cerita kita match dan gue ajak ketemu. Kita baru ngobrol doang ya, gue ajak ketemunya, kita masih chatnya di Bumble itu ya, di apps itu. Terus gue ajak ketemu, kita ngobrol dulu. Terus gue kasih foto anjing gue sebagai daya tarik. Ada anjing gue lucu juga kan, lumayan kan, bisa jadi bait. Ya udah, terus ternyata dia tertarik. Ya udah, bagus lah. Abis itu apa ya namanya, ini gue belum tukeran kontak ya. Kita bener-bener, ya namanya dating apps tuh, percaya apa sih gitu ya, ketipu lah atau scammer lah itu bisa. Tapi ya gue zero expectation, gue cuman chat aja. Kita janjian, waktu itu gue ngobrolnya 7 Februari, janjian minggu depan nih tanggal berapa, 14 gitu. Bisa nggak ketemu di sini, yuk kita pergi sama anjing-anjing kita ke Urban Forest Cipete. Waktu itu ada event anjing ya.
Untung banget dia gak ikut, karena hari itu tuh gue lagi bersin parah. Aduh parah banget ya, gue cuma datang ikut event bentar terus gue pulang, karena itu alergi banget gue ketemu anjing banyak gitu. Untung itu gak jadi pergi sama dia. Terus kita reschedule sampai di akhir di tanggal 22 gitu ya. Dan itu pun hujan, jadi ya gak jadi bawa anjing. Tapi kita jadi pertama kali kita ketemu tuh di December Coffee di Citra. Lumayan jauh lah dari tempat gue, cuman ya karena gue tuh hari itu pagi gue ada check up ya, check up darah gitu, jadi ya gue langsung aja pergi ke sana. Terus oke, gue tunggu kira-kira sekitar berapa menit gitu ya, gue udah bilang gue udah nyampe. Terus dia datang. Yang bikin gue impress adalah dia soft spoken, suaranya enak. Oke, itu suaranya kayak kalem gitu loh, kayak bukan cewek yang suka ngomel-ngomel lah, nyablak lah, yang nyinyir gitu, yang ngeselin. Dengar suaranya aja udah muak, kan ada orang-orang kayak gitu. Tapi ini enggak, ini suaranya kalem. Terus dia pesan makan gitu atau apa ya, gue lupa. Iya, karena nggak dia pesan tahu goreng sih. Gue deh, kenapa dia pesan gorengan ya, kan dia lagi batuk. Gue sih pesan donat sama latte biasa. Terus dia cerita kalau dia rajin ngopi. Terus dia cerita tentang kerjaannya, dia cerita tentang kuliahnya, dia cerita tentang pengalaman hidupnya. Singkat aja sih, ini paling sekitar sejam gitu, sejam setengah. Terus di tengah-tengah itu dia nelfon papanya, dan dari cara dia ngobrol sama papanya juga itu beda banget sama pengalaman gue sebelumnya. Dia ngobrol sama papanya tuh sopan gitu, nggak kayak berantem. Oh my god, I think this is the one. Gue suka banget di first impression itu. Dia sederhana, bajunya juga sederhana, kayak kaos aja gitu sama celana pendek, simple, nggak macem-macem gitu, sederhana. Dan dia bisa nyetir, dia bawa mobil sendiri. Itu benar-benar kayak banyak banget poin plusnya di first impression, first meeting itu. Dia suka anjing, dia pelihara anjing, dia smart, dia cerita something gitu, beberapa hal. Dan dari ceritanya itu gue bisa tahu kalau ini she's so smart. Dia punya banyak pengalaman, dia suka belajar, dia punya, ya itu tuh nggak bisa dibeli pakai uang guys. Itu cuma bisa di achieve pakai pengalaman. Ya itu ada di hidup dia sih. Singkat cerita, kita chat terus. Kalau nggak salah kita jadi pindah ke Instagram gitu ya. Terus kita ngobrol terus sampai kita kan ada second meeting. Kok ya gue ajak dia ke pick. Kita ke event anjing ya, dia ketemu anjing gue, terus kita double date bersama anjingnya dan anjing gue maksudnya gitu. Terus ya udah, cuma ngobrol aja, terus santai, tetap cerita simple aja, dari jalannya, terus cara dia care sama anjingnya, cara dia ngobrol sama pegawai. Kan kita kan pergi ke event anjing gitu ya, jadi event itu kan ada toko-toko, terus ada pegawainya, terus itu bisa kelihatan lah gimana orang yang bisa kayak ngobrol dengan positif atau ya negatif gitu. Tapi gue lihat dia tuh pembawaannya oke banget.
ini ya udahlah, di situ gue udah suka sih. Terus lanjut lagi sampai ada satu masa dia ngajak gue nonton film horor. Tapi sebelum itu kalau nggak salah kita ngobrolnya cukup sering gitu ya, masih di Instagram kalau nggak salah ya. Terus gue udah minta nomor handphone dia, terus dia percaya sama gue loh. Gue suruh jemput dia di rumahnya karena deket sama tempat nontonnya. Dan kita nonton berdua aja sih. Dia yang beliin tiket, terus yaudah kita nonton bareng. Dan she hold my hands. Jadi kayak it happen sesimpel itu aja sih. Sepanjang nonton juga gue ketakutan lah, jelas orang gue pernah nonton film horor ya. Ya we are just close waktu itu. Terus kita sempat beberapa kali habis itu kita makin deket sih. Kita ngobrol lebih intens. Kalau nggak salah tuh gue lagi libur lebaran, terus dia juga lagi libur, dan kita cepet banget, sering banget ketemu gitu. Kita ketemuan tiap hari deh. Ya cuman simpel aja kayak ngedate kemana gitu. Atau dia lagi sebelum libur lebaran bahkan dia kayak kontrol proyek. Terus udah gitu kita ke coffee shop, kita ngobrol. Atau gue kita WFC bareng, kita ngobrol. Sesimpel itu. Kita ngobrol, dan obrolannya tuh juga menyenangkan gitu. Kayak nyambung aja. Kayak seneng aja spending time with her gitu. Namanya lagi jatuh cinta ya. Gitu lah. Terus sampai mana ya? Banyak banget soalnya. Oke. Sampai ada waktu dia sakit. Gue mesti temenin dia ke dokter gigi. Gue sempat temenin dia ke dokter buat cek tensi dia. Gue temenin aja, nggak tahu kenapa. Gue pengen aja temenin. Terus gue anterin karena ya kalau masa gue cuma mau ke coffee shop doang, kalau mau ke rumah sakit nggak mau, ya enggak kan. Tapi emang waktu itu ada aja jalannya. Gue juga lagi free, lagi kosong juga ya, enjoy aja spending time. Kita nonton bareng, kita nonton Netflix bareng. Dan ketika ke rumahnya, itu tuh rumahnya nggak kayak dingin gitu, enggak, tapi kayak warm. Ada keluarganya yang warm gitu, kayak hangat gitu. Juga ya nggak ada yang ngomel. belum ada yang ngomel so far. Anjingnya doang yang ngomel. Anjingnya rese. Anjingnya tuh kayak apa ya, anjingnya kayak tampangnya itu kayak ngelirik, apaan sih ini, ada cowok baru nih merebut emak gua nih dari gua, katanya gitu, kata anjingnya emang. Terus anjingnya takut gak mau ketemu gua, tapi udah gua kasih snack dia baru nempel. Gua selalu tuh sama anjingnya gua indoktrinasi kalau gua itu adalah ayah tiri lu. Terus gua seneng aja sih, bahagia ketika waktu itu. Habis itu gue sakit. Gue sempet sakit tuh, tularan Ebi. Gue demam, dan dia dateng, dia jenguk gue. Dan gue nggak langsung sembuh sih. Tapi ya gue seneng aja. Hal-hal kecil kayak gitu, hal-hal kecil kayak nemenin, jenguk gua, terus dia bilang kayak setiap kali gue pulang dari rumah dia, miss you already.
Terus iya, sangat membahagiakan sih. Terus dia juga tahu keadaan gue, dia dengerin podcast gue banyak sih. Gue bilang kalau lo lagi di jalan ya dengerin aja podcast gue yang 200 berapa episode nih, udah 290-an episode ini tuh menceritakan tentang kehidupan gue. Jadi dia tahu lah gue punya up and down, dan dia bilang dia bakal nerima gue di saat gue lagi down juga, di saat gue lagi up, di saat gue lagi depresi. Dia bakal nerima gue. Dan gue kayak ngerasa pernyataan dia itu tuh berarti banget tuh waktu itu. Ya sampai sekarang sih. Dan itu membuat gue kayak percaya aja sama dia. Jadi ada satu waktu ya, dia cerita sekeluarga dia tuh sharing location di Google Maps gitu. Terus gue juga sering kan, misalnya gue pergi nih, gue mau jemput teman gue nih, gue sharing location supaya dia tahu gue di mana. Terus dengan santainya ya gue sharing location aja ke si A ini. Dengan santainya lah gue sharing aja, kan kita udah dekat, ya udah sharing aja. Kenapa emang? Gue percaya kok sama dia, gue nggak takut, nggak ada sama sekali kayak dia bisa stalking gue lagi di mana. Ya nggak apa-apa, stalking aja, orang gue jujur, gue nggak kemana-mana ya kan. Ya udah gue share aja ke dia, segampang itu gue kasih permission gitu. Dan dia kaget ketika dilihat di location, kok ada anggota keluarga baru ya. Ya udah, terus singkat cerita kita lagi ngobrol di rumahnya. Terus gue bilang, mau nggak kita jadiin hubungan ini tuh apa sih, jadi lupa gue, jadi grogi cerita sendiri gimana. Official, oke gue bilang gitu, mau nggak kita bikin ini, kita jadi official aja. Terus dia oke. Terus ya udah, akhirnya ya udahlah, we are official, yay. Padahal sebelumnya juga udah dekat. Ya udah, terus gue udah kenalin dia ke nyokap gue, ke adik gue, ke ipar gue, ke Ebi. Bahkan Ebi nanya, ini pacarnya Engku ya? Iya, gue kenalin aja, iya bener. Gitu deh. Terus gue kenalin dia ke teman-teman gue banyak banget. Siapa aja pokoknya yang bisa ketemu gue, ayolah sini kenalin. Gue mau kenalin, ada entah kenapa ya, I think she's the right person aja. Dia nggak boleh sih bilang favorite girlfriend, karena kalau gitu artinya banyak girlfriend. Dia memang, she's the one lah, yang sampai saat ini perasaan gue kayak gitu. Gue percaya aja sih, dan gue berusaha buat apa ya, kayak lebih ngenalin aja sih, karena memang kita belum kenal banget ya, namanya baru berapa bulan, belum setengah tahun ya. Kita kenalan aja ya kan, kenalan dulu, kita saling tahu. Mungkin ada hal-hal yang dia belum tahu tentang gue belum tahu tentang dia, ya nggak apa-apa, kita saling ngobrol aja. Takes time. Kita sengaja gue making time together gitu, kita ngobrol, kita cerita-cerita, kita spending time together lah. Kayak nanti bentar lagi nih gue bakal ke tempat dia, kita mau running, karena gue akan running hari Minggu ini 5K. Menurut gue sih kayak gak susah ya, tapi ya kita coba aja deh. Oke, sebenarnya masih banyak sih cerita sweet
tentang hubungan gue dan dia. Tapi ya nanti kapan-kapan gue ceritain lagi. Ini udah mau 20 menit. Sampai jumpa di podcast episode berikutnya. Bye bye. Have a nice day guys.